Oke teman-teman, selamat hari Minggu ya. Jumpa lagi bersama dengan Om Ben dalam acara Zoom bersama Om Ben ya. Pada hari ini saya akan mencoba memberikan ulasan-ulasan mengenai apa yang terjadi di IHSG kita, bagaimana view kedepannya ya teman-teman, supaya kita bisa membuat planning, supaya kita bisa mengerti seminggu ini kita mau trading apa, strategi apa yang kita gunakan dan lain sebagainya. Oke ya teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan Happy Chinese New Year buat teman-teman yang merayakan ya. Buat teman-teman semua yang merayakan, semoga teman-teman dalam tahun yang baru ini mendapatkan berkah yang berlimpah, lebih damai sejahtera ya, lebih diberkati, berkelimpahan ya, dengan penuh sukacita ya. Itu yang kita harapkan ya bersama dengan BPC. Oke teman-teman, jangan lupa untuk join bersama dengan komunitas BPC ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada grup Telegramnya ya. Ada grup Telegram BPC seperti itu ya, para pencari cuan. Kemudian ada YouTube-nya, ada Instagram-nya, dan ada Facebook-nya ya. Silakan teman-teman bergabung bersama dengan kita ya. Kita belajar bersama-sama, kita mengembangkan diri bersama-sama, kita mengimprove diri bersama-sama supaya kita bisa mengarungi market ini, trading ini dengan lebih baik lagi ya. Kita ngerti trading ini adalah bukanlah sebuah perjudian, tapi trading ini adalah sebuah analisa, sebuah pertempuran ya, sebuah battle antara retail bersama retail, antara retail dan bandar ya, dalam tujuan mencapai profit untuk kita bisa untung ya, seperti itu ya. Oke. Nah, pada hari ini saya akan membahas sesuatu yang menarik ya. Saya akan mencoba apakah IHSG akan membentuk pola top yang baru, top yang kedua ya. Setelah kemarin kita lihat bahwa IHSG ini sepertinya hampir membentuk pola head and shoulder, tapi kalau kita lihat dari dari market global, dari IHSG-nya, dari pola-pola pergerakan bandarnya di mana IHSG dijaga dan lain sebagainya di area support, sepertinya tidak akan terjadi pola head and shoulder, cuman malah saya merasa akan membentuk puncak baru ya, seperti itu ya. Apakah ini double top atau enggak? Kita akan coba lihat ke depannya. Cuman IHSG berpotensi membentuk peak kedua ya, pucuk kedua. Dari pucuk yang pertama di harga 6.400-an, pucuk keduanya di area sekitar 6.350 sampai 6.400 juga, saya rasa searea seperti itu ya. Cuman tentu saja dalam perjalanan ke sana kita akan lihat bahwa market ini market yang bergerak sangat volatil ya. Oke, kita akan coba bahas bersama-sama teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman jangan lupa join ke ini ya, para pencari cuan ini di Telegram ini. Silakan teman-teman bergabung di sini ya. Hati-hati dengan grup palsu, bahwa para pencari cuan tidak pernah menggalang dana, melakukan aset manajemen dan lain sebagainya. PPC nggak pernah melakukan seperti itu ya. PPC hanya berfokus pada grup edukasi. Jika berbayar pun kita hanya berfokus pada edukasi ya. Dan jangan lupa jika teman-teman melakukan transfer, rekening PPC hanya ada satu ini ya, hanya satu ini, bukan rekening ini ya, bukan virtual dan lain sebagainya, atau OVO atau GoPay dan lain sebagainya. Hati-hati atas penipuan yang menarik semangat PPC ya, seperti itu. Sebelumnya juga teman-teman silakan bergabung ke ini, subscribe YouTube kita ya teman-teman ya. Saya bersyukur sudah ada 11.000 subscriber, terus bertambah ya seiring waktu dengan pertumbuhan trader-trader baru yang ada di dalam market kita ya. Kita akan belajar bersama-sama seperti itu ya. Dan teman-teman jangan lupa melihat ini ya, saya memberikan ulasan khusus bagaimana menghadapi market yang volatil ya, seperti itu ya. Teman-teman mesti mengetahui bahwa market ini market yang volatil ya. Saya akan coba lihatkan di sini ya. Saya akan coba tunjukkan buat teman-teman bahwa market ini market yang volatil, dan ini perlu kita waspadai ya teman-teman ya. Teman perhatikan baik-baik ya. Market di hari terakhir perdagangan sangat volatil sekali ya. Terlihat ya, ini di sini terbentuk puncak, turun lagi, naik lagi, kemudian turun lagi ya, sempat drop lagi, kemudian naik, ditarik ya, kemudian balik turun, dan kemudian closing-nya pun ditarik. Jadi ini market bukan market yang cukup mudah menurut saya buat teman-teman yang baru trading ya. Kita lihat ya, pergerakannya sangat liar sekali, dan ini kemungkinan akan terjadi seminggu ke depan ini juga masih akan terjadi ya teman-teman, di mana market mencari pola ya. Oke, kita akan coba bahas IHSG-nya ya. Setelah teman-teman melihat bahwa market ini mencari pola seperti ini, maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mengatur strategi kita. Karena kita salah strategi, tentu saja kita akan terjebak ya teman-teman, beli di atas dan kemudian dibanting ke bawah karena cut loss dan lain sebagainya. Itu bukan hal yang baik menurut saya ya. Coba saya akan membahasnya ya dalam ulasan kali ini ya. Oke, kita mulai saja. Saya akan mencoba membuka chart IHSG kita ya. Nah, teman-teman mesti ngerti bahwa dalam IHSG kita ini
market ini sedang mencari pola ya, sedang mencari pola. Terlihat di sini ya teman-teman, bisa lihat ini kursor saya ada gap ya, ada gap di sini ya. Dan ini sudah menutup gap pertama ya, menguji resist gap ya, support gap ya, support gap yang bawah ya. Dan kemudian dia berhasil memantul, kemudian kemarin menguji sekali lagi ya, menguji lagi di mana nih area support gap yang atas ya. Artinya area penting ini yang saya gambar kotak ini ya, yang kotak ada pinknya ini, area 6157 sampai 6190 menjadi area krusial dari support IHSG saat ini ya. Jangan sampai ditembus ya. Kalau ditembus pun harus membentuk jarum ya, dimana kita lihat bahwa MA10-nya masih ada di area 6120-an. Jadi masih akan ada kemungkinan bahwa IHSG ini akan membuat jarum ke bawah ya, seperti itu ya. Ini yang perlu kita waspadai teman-teman ya. Dan mesti teman-teman perhatikan ya bahwa pergerakan IHSG sekarang ini sangat mempengaruhi dengan pergerakan saham-saham yang lain. Ketika IHSG-nya turun rata-rata ya, saya bilang rata-rata, tidak semua ya, rata-rata saham akan ikut anjlok ya, ikut adanya panic sell. Setelah ada panic sell, nah saham-saham yang masih di maintain bandar akan segera dimantulin ke atas, seperti itu saja ya. Karena bandarnya juga punya kepentingan di saham-saham tersebut. Nah, oke teman-teman, kita lihat bahwa market ini akan menjadi market yang sangat menentukan di minggu depan ini. Karena apa? Karena kita lihat di sini ya. Nah, ini area sideways-nya ya. Di sini akan menjadi area sideways dari IHSG kita ya selama seminggu ke depan ini. Apakah ini bisa jebol ya? Kita akan lihat bagaimana perkembangan market ya, seperti itu ya. Teman-teman mesti ketahui bahwa dari trading di market ini, kita ini nggak bisa mengharapkan market bertindak sesuai dengan analisa kita ya. Tapi kita harus menyesuaikan bagaimana market bergerak. Kita harus menyesuaikan, oh marketnya bergerak seperti ini. Nah, strategi kita harus sesuai dengan market ya, seperti itu. Jadi kita sudah membuat analisa ya. Kalau marketnya sideways bagaimana, kalau marketnya breakout ke atas bagaimana, kalau marketnya breakdown ke bawah bagaimana. Kalau kita bisa membuat 3 analisa seperti ini, tentu saja kita bisa mendapatkan profit dalam market. Tapi kalau kita terus berharap marketnya akan bergerak naik atau bergerak sideways, kita hanya punya harapan dan angan-angan saja tanpa membuat trading plan, tentu saja kita nggak akan pernah bisa cuan profit dari market ini. Karena apa? Karena kita antisipasinya terlambat ya. Oke, bagaimana ketika marketnya bergerak sideways? Ya tentu saja kalau bergerak sideways masih akan ada volatil ya, dimana market akan bergerak ke atas seperti ini ya, bergerak ke atas lalu bisa jadi turun ya, bisa menguji ke sini lalu bergerak naik seperti ini. Kita harus memanfaatkan yang namanya fast trading ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya mau bilang bahwa strategi terbaik dalam market sekarang ini adalah fast trading ya. Fast trading dimana kita melakukan tektok ya, kita beli di bawah, kita jual di atas bagiannya, seperti itu ya. Nanti kalau bisa breakout kita bisa hold lagi, ketika sampai target kita jual sebagian lagi ya, sampai target berikutnya lagi kita jual sebagian lagi. Bagaimana kalau nggak sampai target berikutnya, turun ke target yang sudah terlewati ya, turun ke area-area resist yang di breakout dan menjadi support ya, seperti itu. Ketika turun lagi di situ dan jebol ke bawah, artinya supportnya dijebol lagi ya, kita bisa lepas sebagian lagi. Tentu saja dengan pola seperti ini kita akan mendapatkan profit ya. Memang mungkin bukan profit yang terbesar ya, tapi ini adalah profit yang menurut saya cukup baik ya kita lakukan ya, dimana kita lebih lebih membaca market. Ketika break ke atas kita jual sebagian ya, ketika nanti break lagi ke atas kita jual sebagian lagi, ketika nggak bisa break lagi kemudian dibanting ke bawah dan jebol support kita lepas semua barang ya. Artinya kita masih mendapatkan profit dari market kita. Ingat teman-teman, di market ini kita berusaha mencari profit ya, bukan hanya menganalisa marketnya mau naik mau turun dan lain sebagainya. Percuma kalau kita bisa menganalisa market naik tapi kita nggak beli barangnya, kita nggak punya trading plan. Ketika marketnya bergerak naik dan akhirnya kita lepas semuanya, dia masih naik ya, kita hanya bisa menonton saja ya. Jadi saya mengajarkan buat teman-teman bagaimana kita membuat trading plan dan bagaimana teman-teman bisa membaca pergerakan market ya. Kalau marketnya bergerak seperti ini, kita responnya bagaimana? Itu yang paling penting ya teman-teman ya. Itu yang paling penting. Jadi menurut saya fast trading adalah salah satu cara terbaik dalam menghadapi market yang seperti ini ya. Itu saran dari saya aja. Nah, dari IHSG kita ini ya, setelah jika bisa break dari ini teman-teman 6286, maka IHSG kita akan mengalami memasuki fase area yang baru di mana ada 6350 area resistnya ya. Ini jadi resist, jadi support tentu saja ketika bergerak di area seperti ini ya. Saya bilang market akan bergerak cukup liar ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, saya mau bilang bahwa teman-teman harus berhati-hati. Atur porsi pembelian kalian, atur money management kalian, dan
mencoba mencari saham-saham yang di area support, kemudian ketika ada resiko kita jual ya. Seperti itu ya. Jadi ini market seperti itu. Dah, ini adalah titik di mana area targetnya ya. Target di IHSG kita itu mencapai target di sini ya. Ada targetnya dulu ya teman-teman. Nah, apakah target ini bisa tercapai dalam waktu dekat? Kita nggak ngerti. Tapi seandainya tercapai pun hati-hati karena seperti ini teman-teman. Untuk mencapai area ini 6450-an, market bisa bergerak seperti ini. Nah, bisa bergerak liar seperti ini atau bahkan bergerak seperti ini teman-teman ya. Ini yang mesti kita antisipasi ya. Ya. Jadi tetap akan ada area-area low di bawah yang bisa kita manfaatkan untuk kita buy di weakness, buy on weakness dan buy on support seperti itu ya teman-teman. Ini yang perlu kita waspadai ya. Jadi jangan pernah mengharapkan market akan bergerak langsung ke atas seperti ini ya. Karena untuk membentuk area top ini pasti akan terbentuk saya bilang area konsolidasi ya. Sama dengan seperti ini ya teman-teman. Kita lihat di sini ya, di area sini ya, marketnya bergerak naik, kemudian dia naik ke atas terus ngebawah lagi. Ini sideways lagi, ini bentuk jarum ke atas, kemudian doji ya, kemudian ini bentuk hammer, kemudian gap up ya, kemudian sempat hampir nutup gap ya, naik lagi. Apa gapnya yang ditutup ya? Bisa jadi area ini akan ditutup ya teman-teman ya. Di 6140-an ini akan ditutup, bisa jadi. Itu yang kita manfaatkan untuk kita melakukan buy on weakness ya. Jadi teman-teman, strateginya boleh HK ya. HK silahkan untuk saham-saham yang kalian pilih yang masih uptrend, boleh HK 10-15% porsi aja. Sisanya kita antri ketika IHSG kita dibanting ke bawah. Itu cara yang terbaik untuk kita menghadapi market seperti ini ya. Nah, yang perlu diketahui lagi di Dow Jones ya. Dow Jones ini juga cukup unik ya pergerakannya. Secara keseluruhan Dow Jones masih dalam posisi uptrend juga teman-teman ya. Terlihat uptrend, cuman antara support bawahnya ini ya dan atas ini range-nya sangat jauh ya. Jadi ini range-nya sangat jauh sekali teman-teman. Ini yang membuat market akan bergerak sideways dari range lebar ya. Bisa aja dia akan bergerak liar seperti ini, nggak ada yang menutup kemungkinan seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini, kita perkecil lagi ya, seperti ini teman-teman. Nah, di sini dilihat bahwa ini adalah double top di sini ya, double top kecil dan sudah mencapai target penurunan di sini ya. Kemudian dia dengan segera langsung rebound dengan cukup tajam sekali dan langsung membentuk all time high lagi teman-teman ya. Jadi Dow Jones ini menjadi all time high lagi ya, sudah all time high lagi ya. Dan ini mulai bermain di area-area atas ini yang paling berbahaya sekali ya. Dengan area support di 31229 ya, seperti itu ya. Tentu saja ini 3 kali diuji ya, di sini 3 kali diuji dan dia berhasil tetap bertahan ya. Ada pola kemungkinan menguji ke area atas ini ya, seperti itu. Cuman dalam pembentukannya pasti akan cukup kompleks ya teman-teman ya, karena terlihat sudah cukup rally-nya sudah cukup tinggi sekali ya dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Di mana dari tanggal 1 sampai tanggal 12 hanya ada satu candle merah. Ini yang perlu diwaspadai. Hanya ada satu candle merah. Memang masih strong uptrend ya dari tanggal 1 ini, cuman secara periodiknya sudah mulai lelah ya, karena sudah terlalu tajam kenaikannya. Tentu saja dia akan mulai bergerak sideways ya. Apakah sideways? Apakah mulai menguji area-area support di bawahnya ini ya, seperti 31.000 ya MA10-nya, atau bahkan di area 30 ribuan ini ya. Ini adalah pola ya, masih sangat menarik sekali, dan teman-teman bisa dilihat kalau secara garis besar ya, dia masih bergerak seperti ini uptrend ya. Kalau dia masih turun seperti ini masih uptrend juga teman-teman ya, seperti itu ya. Ini yang perlu kita waspadai dari market-market yang sekarang ini ya, sangat volatil, masih uptrend tapi volatil sekali ya, seperti itu. Oke, coba kita akan mulai bahas sedikit apa yang menarik dari saham-saham yang ada di IHSG kita ya. Saya akan mencoba mulai dengan saham favorit ya, Antam ya. Ini saham yang favorit sejuta umat ya, terlihat memang terjadi double top seperti ini ya, tapi dibatalkan ya. Karena apa? Sekali lagi double top itu baru terkonfirmasi ketika neckline ini jebol ya. Ini ada neckline di 2520 jebol, tapi ternyata setelah jebol ya beberapa hari balik lagi ke atas ya. Kemudian dia menguji lagi ke bawah dan balik lagi ke atas dan akhirnya berhasil di atas 2870 ya, seperti itu ya. Jadi kalau dengan pola seperti ini, di mana sih area buy terbaiknya? Ya area terbaiknya tentu saja di area 2520 ini ya. 2520 ini.
ketika berada dari area kencang seperti ini ya, ketika kenaikan terlalu kencang seperti ini bukan menjadi area buy yang baik ya teman-teman. Ketika ketika sebuah saham bergerak naik dengan kencang seperti ini, kemungkinan besar bandarnya besoknya atau berikutnya adalah taking profit. Karena apa? Tentu saja ini akan memancing retail untuk masuk. Kita lihat ya, market ini adalah market yang sangat menjebak retail ya. Kita lihat sekali ketika dia turun jebol ke bawah, orang sudah panik sell di sini. Orang berpikir mungkin akan cut loss di sini ya, akan cut loss. Ketika cut loss seperti itu ya, dibawa naik ke atas ya, dibawa naik kenceng ya. Ini naiknya sekitar 17% seperti itu ya. Dan ketika ada di atas ini banyak orang yang mulai optimis lagi. Wah, Antam kembali ke area neckline-nya ini. Saya akan beli lagi. Oh, Antam akan berarti sudah batal nih pola double top-nya ya, seperti itu ya. Dan hari berikutnya ya 2 hari diturunin lagi ya. Ini hal yang sangat wajar sekali karena bandarnya juga taking profit seperti itu ya. Ketika sudah bandar taking profit, ya bandar mulai melakukan akumulasi buy lagi di area sini ya. Kemudian dibawa naik ya, seperti itu. Ini adalah pola yang wajar sekali teman-teman. Jadi bagaimana untuk Antam? Rekomendasi PPC yang teman-teman lihat di YouTube sebelumnya, kita mau melakukan pembelian di area sini ya, 2580 sampai 2520 di area sini ya. Ya. Dan saya sudah mengajak teman-teman untuk sell sebagian di area sini. Artinya teman-teman yang di PPC yang mengikuti masih memiliki barang separuh ya paling enggak ya. Ini yang mau saya bilang ya teman-teman, strateginya begini. Ketika dia jebol di sini ya, ketika dia naik ke atas ya, ketika dia berhasil break dari area support ini, silakan jual sebagian ya, silakan jual sebagian seperti itu ya. Tujuannya apa? Kita lihat marketnya volatil, turun lagi di sini ya, turun lagi di area sini ya, seperti itu. Penjualan yang di atas ini bisa melakukan spekulasi buy di area bawah ini dengan separuh porsi. Artinya ketika teman-teman jual di atas 50 lot ya, ketika beli di bawah ini boleh spekulasi dengan 25 lot. Tujuannya apa? Ketika dia ke area bawah sini bisa beli 25 lot lagi teman-teman ya. Tapi ketika kalian beli di sini 50 lot ya, kalau nggak mantul ketika di bawah sini kalian nggak punya duit lagi untuk beli ya. Jadi kita pakai cara yang moderate seperti itu ya. Ini yang apa ya? Yang saya lakukan di market seperti ini ya. Saya beli di sini 25 lot misalnya. Karena saya sudah jual 50 lot, saya beli di sini 25 lot. Dia naik ke atas lagi ya. Dia naik ke atas, break ya, seperti itu. Yang saya lakukan apa? Saya melihat ini ada area gap di sini ya, ada area gap ya, ada area gap. Dan di area gap ini saya akan coba buat garis lagi ya. Satu. Ini belum saya gambar garisnya. Ya, kira-kira di sini. Ya, di area gap ini saya akan jual separuh yang saya beli di bawah, 25 lot ya. Seperti itu. Ya, saya masih punya separuhnya lagi karena saya belinya 100 lot di sini ya. Saya jual 50 lot di sini, saya beli 25 lot, saya jual 25 lot di sini ya. Ketika turun di sini ya, saya masih belum memutuskan untuk beli apa-apa ya, karena masih area yang terbatas seperti itu ya. Kita akan lihat pergerakan keesokan harinya. Tapi yang pasti dia bertahan di atas area ini, area support dari gapnya ini ya teman-teman ya. Saya masih punya 50 lot di average bawah seperti itu. Ini yang kita lakukan, kita tektok ya, kita tektok. Caranya bisa seperti ini, atau teman-teman kalau punya cara yang lain silahkan ya. Nah, bagaimana prospek untuk Antam ke depan? Saya masih melihat Antam masih prospek ya, selama dia masih bertahan di area ini ya, di area sini 2700-an ya, masih ada harapan untuk naik ke atas. Tapi ingat, MA10-nya jauh di bawah. Artinya bisa saja ini akan berkonsolidasi seperti itu ya. Nah, makanya itu saya tidak melakukan pembelian lagi, karena saya menunggu proses MA10-nya ini kembali ke atas lagi ya. Ketika dia menguji ke MA10, saya akan melakukan pembelian lagi 25 lot. Seperti itu ya. Ini yang saya lakukan. Jadi Antam masih bagus ya. Target Antam berapa sih sebenarnya kalau memang mau naik? Secara yang terdekat, targetnya ada di area sini teman-teman, di 3140-an ya. Ini target Antam yang terdekat ya, 3100-an. Ini target terdekatnya, realistisnya ya. Sampai 3200 ya, ini target terdekatnya. Kemudian ketika lolos, target berikutnya ada di 3350 sampai 3400-an ya. Jadi kita kenapa saya menganalisanya bertahap-bertahap? Karena marketnya volatil. Kalau marketnya volatil, kalian nggak mungkin bisa menganalisa dengan apa ya, langsung saya yakin bahwa Antam kasih akan ke 4000. Silakan. Tapi kalau Antam bergerak liar volatil ya jangan stres ya, jangan mabok seperti itu ya, karena marketnya memang bergerak sangat volatil ya.
Itu saham pertama yang mau saya bahas, Antam ya. Antam masih oke, silahkan kalian atur entry kalian. Kemudian BBKP. BBKP ini juga masih bagus teman-teman ya. Kita lihat ya, setelah dia turun ke bawah ya, terus koreksi turun, dia memantul di area Fibonacci 430-nya ini ya, di area 430 ya, kemudian dia naik lagi dan dia kembali ke atas MA 10-nya. Nah, sekarang dia berada di area 525, di mana 510 sampai 494 ini menjadi area supportnya ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk di area sini nih. Nih area mau masuknya ya, area entry-nya di sini ya. Seperti itu, dengan resist pertama di area 540-an ya. Kemudian di atas itu ada 560-an ya. Kemudian di sini di 600-an sampai 580, kemudian 610 ya, sampai targetnya di 650. Jadi ketika saya beli di sini targetnya saya terjauh berapa sih? Saya mau pasang di 650 dulu. Nggak usah muluk-muluk ya. Ada Fibonacci golden ratio 618 di 650 ya. 500 ke 650 lumayan. Ya, profitnya lumayan itu teman-teman ya. Ada sekitar lebih dari 20% ya, seperti itu ya. Jadi ini yang kita lakukan ya, teman-teman perhatikan baik-baik saham BBKP ini. Oke, kita bahas lagi. Kita bahas BRIS ya. Ini juga saham favorit seperti itu ya. Kita lihat BRIS secara apa ya? Secara saya masih melihat secara polanya BRIS ini masih sideways ya, masih sideways ya. Dia belum bergerak liar setelah selesai ya proses mergernya ya, BSI ya. Ya. Sudah liar sekali ya, selesai mergernya. BRIS ini fase istirahat ya sekarang ya, fase istirahat ya. Jadi teman-teman kalau mau beli silakan cicil bertahap di area sini ya, dekat-dekat di sini ya, 2800, 2700-an ya, sampai ke 2600. Ini area supportnya ya. Seperti itu ya. Dan teman bisa buang ketika dia turun dari bawah 2470-an ya. Karena cukup bahaya ya. Dan perhatikan baik-baik bahwa BRIS ini memiliki downtrend jangka pendeknya, di mana target terdekatnya tentu saja di area sini. Ketika dia berhasil menguat ya di area garis-garis ini ya, hati-hati, ini ada 3100, ada area Fibonacci ya. 3000 ini menjadi area support resist pertamanya ya, di mana dia kemarin berhasil menguji tapi gagal ya. Gagal menguji seperti itu, maaf, bukan berhasil ya, gagal menguji. Seperti itu ya. Jadi secara keseluruhan BRIS ini masih saya bilang masih sideways ya, dalam jangka pendek masih sideways. Ini bisa dimanfaatkan untuk entry karena nggak cukup liar ya, masih bergeraknya masih anteng. Ini kalau anteng begini manfaatkan untuk cicil beli seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan saudaranya Agro? Ya, Agro ini memiliki momentum yang lebih baik daripada BRIS kalau saya bilang ya. Secara chart seperti ini teman-teman ya. Kita lihat ada 2 kali kenaikan ya, karena ada news ya, ada news bahwa Agro ini bank digital dan lain sebagainya ya, ada newsnya ya, dan itu menjadi katalisnya seperti itu. Tapi hati-hati sekali bahwa dia MA 10-nya jauh di area 900-an ya. Jadi buat teman-teman yang masih mau beli Agro, silakan mulai cicil ya. Dimana 1000 ini area support ya, support psikologi seperti itu. Ya, silakan cicil dari area 1000 sampai 900-an ya. Seperti itu ya, cicil aja teman-teman, santai aja karena marketnya bergerak seperti ini. Jangan HK keseluruhan, HK boleh 10 sampai 15% porsi seperti itu ya. Jadi silahkan cicil. Saya masih melihat bahwa BRIS ini Agro ini masih bagus ya. Target saya berapa sih? Target saya ya nggak muluk-muluk. Saya punya target di area sekitar 1285 sampai 1300-an dulu ya. Ini ada ada gap ya, ada gap di sini ya. Sampai ya maksimal 1400 ya. Itu target awal saya. Jadi lumayan ya teman-teman, kalau teman-teman bisa beli di area bawah sini sampai sini sekitar 30 sampai 40% lebih ya. Masih ada potensi. Nah, ini loh teman-teman, makanya saya mau tunjukkan bahwa teman-teman harus melihat potensi-potensi dari beberapa saham dengan risk yang sangat kecil seperti ini ya. Kalian ukur resikonya ya. Ini ada rewardnya yang cukup besar seperti ini. Ini bisa kita manfaatkan. Jangan pernah beli ketika dia bergerak liar ke atas ya dengan HK asal-asalan. Kalian akan sangkut ya, nanti kalian nggak bisa menentukan plannya bagaimana ke depannya. Oke? Lanjut lagi ya. Kemudian bagaimana dengan TINS ya? TINS ini juga saham favorit ya. Ya, TINS saya masih melihat ini momentumnya belum ada. Secara chart ya seperti ini, dia masih ngikutan Antam ya. Ketika Antamnya sideways, TINS juga akan sideways ya. Bagaimana cara entry-nya? Tentu saja kita cicil aja di area ini ya, 2080 sampai
1900-an ini ya teman-teman. Boleh cicil kalau memang berani ya, teman-teman berani melakukan cicilan sampai ke area sini ya, silahkan ya di area 1750-an. Tapi kita lihat bahwa ada tren ya, saya akan coba bikin ini garis tren lainnya ini. Nah, hati-hati ya dengan garis tren ini karena ini dia akan membentuk pola tren jangka pendeknya ya. Sepertinya sehingga teman-teman belum masuk teens, lebih baik lewatin teens ya, masuk lebih baik ke Antam saja dulu ya, karena teens ini belum ada momentumnya. Cuman kalau teman-teman yang mau nyicil, silakan mulai cicil aja ya. Area support gua di 1750 ya, itu untuk teens. Yang menarik lagi ada ini teman-teman, duo kertas. Ya, duo kertas ini menarik sekali. Setelah kemarin cukup volatil ya, 5 hari ini dia istirahat 1, 2, 3, 4, 5 ya, dia istirahat ya. Dan terbentuk area konsolidasinya dengan support di 13.825 untuk INKP. Ini bisa teman-teman manfaatkan untuk mulai cicil entry ya. Bagaimana dengan Tekim? Ya, Tekimnya juga sama ya, 5 hari beristirahat seperti itu setelah ARA ya, dia beristirahat. Ini sangat wajar sekali ya teman-teman. Ini manfaatkan untuk cicil ya, seperti itu, dengan ada supportnya di sekitar 15 ribuan ya, seperti itu ya. Jadi silakan cicil. Ini area entry yang sangat low risk ya, karena sudah mulai tenang ya, bisa mulai cicil ya. Ketika marketnya volatil ya, marketnya bergerak naik ke atas rally ya, hindari beli asal-asalan ya. Cicil ketika dia mulai terkonsolidasi di area-areanya ya. Oke, kita lihat lagi bagaimana dengan Aisyah ya. Aisyah ini juga menarik teman-teman. Ya, Aisyah ini juga menarik. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ya, volumenya ada nih ya. Ini volumenya ada, volume keluar, kemudian setelah naik ya, dia turun ya, tapi tidak ada volume ya. Dia menguji ke bawah ya, kemudian naik lagi seperti itu ya. Kemudian dia menguji lagi ke bawah ke MA10-nya, dia naik lagi dan ini terjadi volume yang besar lagi ya. Dan dia ketahan di 266. 266 menjadi area kunci dari Aisyah ya. 266 sampai 260 ya, kisaran seperti itu area support dari Aisyah. Manfaatkan entry ketika dia menyentuh area-area support seperti itu teman-teman ya. Bagaimana targetnya? Targetnya di 300 sampai 308 dulu ya. Jadi manfaatkan untuk market volatil ini, kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan profit ya. Itu untuk Aisyah. Kemudian ada lagi saham konstruksi, kita lihat ya. Saham konstruksi kita coba buka WSKT. Ya, WSKT ini juga cukup menarik ya. Selama masih bertahan di atas 1500 ya, ini ada garis trendline seperti ini. WSKT masih menarik, targetnya berapa? 1685 sampai 1700 ya. Kemarin ada pom-pom, tentu saja kalau ada pom-pom seperti itu ya, marketnya akan bergerak cukup liar, banyak guyuran dan nggak terlalu bagus ya. Jadi kita skip aja kalau ada pom-pom. Ketika dia terkonsolidasi ini baru mulai kita masuk. Bagaimana dengan saudaranya Wika? Sama teman-teman, Wika masih sideways ya. Ini masih bisa area entry ya, area entry. Support gua di 1800 ya. Silakan kalau teman-teman entry. Targetnya berapa sih? Di 2100-an. Seperti itu ya, target terdekatnya ya. 2100-an ya. Kita bisa entry dengan area sini ya. Jangan entry banyak-banyak di area sini karena bahaya ya teman-teman. Kemudian saya mau lihat lagi BRPT. BRPT ini pola head and shoulder seperti itu ya, dan sudah capai target penurunan di area 560-an. 860-an ya, ini sudah mencapai target penurunan dan kemudian secara luar biasa 2 hari langsung bergerak naik. Dan ini sekarang masih menguji area neckline-nya ya, neckline-nya seperti itu. 1 2 3 4 5 6 kali pengujian dan kuat bertahan ya. Dan ini ada area resist kuat di Fibonacci 160 ya. Ini menjadi area konsolidasi dari BRPT. Silakan kalau teman-teman mau entry, silakan di area sini ya. Silakan di 1100 sampai 1160. BRPT cukup liar pergerakannya tapi masih menarik untuk kedepannya. Bagaimana targetnya? Targetnya dia uji ke sini ya, 1250, lumayan targetnya. Oke? Itu untuk BRPT. Kemudian saham apa lagi yang masih menarik ya? Saya rasa sepertinya Wood masih menarik. Ya, Wood ini menarik ya. Wood ini menarik tapi pergerakan cukup liar ya. Ini bisa dimanfaatkan TikTok ya, beli di bawah di 645, 630, sell di 695 ya. Ini area jualnya. Kita bisa manfaatkan
dengan kita mengerti pergerakannya seperti ini ya. Secara keseluruhan wood ini masih bergerak uptrend ya, seperti itu. Lalu ada lagi WIM ya. WIM ini luar biasa ya. Ketika rokok yang lain lemas, dia rally ya. Ini seperti kayak Dow Jones ya, dari tanggal 1 Februari dia rally ya dari harga segini ya, dari harga 400-an ya, dia tembus 500 seperti itu, kemudian dia rally dan sekarang di area dekat 700-an. Bagaimana entry-nya? Hati-hati, kalau saham seperti ini udah rally kencang, teman-teman mesti berhati-hati. Karena apa? Karena mungkin aja dia akan bandar taking profit, atau orang-orang juga pada taking profit. Nah, teman-teman antri di mana? MA10 masih di area 580, artinya masih sangat jauh sekali ya. Tungguin aja dia konsolidasi ya. Dengan 660 ini area support pertamanya. Kalau ini jebol, kemudian dia akan menguji lagi area 620-an ya. Jadi entry-nya bertahap, boleh 660, 620, 600, 580 ya. Atur piramida entry seperti itu. So far masih sangat menarik sekali ya untuk saham WIM ini, cuman hati-hati pergerakannya liar ya. Oke, saya rasa itu ya teman-teman yang perlu diperhatikan di market minggu depan ya. Saya mau bilang, apakah IHSG kita akan membentuk double top? Bisa jadi membentuk double top seperti itu ya. Tapi kalau nggak bentuk double top pula, IHSG ini masih akan bergerak dalam range yang cukup lebar seperti itu ya. Jadi untuk membentuk double top ini ya, dia butuh yang namanya konsolidasi atas bawah ya. Dia membentuk pucuk, membentuk lembah, membentuk pucuk, membentuk lembah. Itu yang kita manfaatkan untuk kita tektok di area-area itu ya teman-teman. Jadi manfaatkan untuk beli di area seperti itu ya. Ketika polanya berubah bagaimana? Kita harus menyesuaikan lagi dengan market yang ada. Ketika guyuran kencang ya, global kurang kondusif lagi, mulai rem pembelian, mulai amankan cash dulu bertahap ya. Kita save cash. Yang terbaik adalah, saya mau ingatkan, yang terbaik adalah fast trading ya. Fast trading adalah cara yang terbaik ya. Teman-teman bisa lihat di sini, sekali lagi bisa lihat di YouTube saya ini, tonton ini ya, bagaimana menghadapi market volatil ini ya. Ya, ini kalian bisa perhatikan ya. Untuk teman-teman yang mau bergabung ke grup PPC silahkan ya. Para pencari cuan di Instagramnya silahkan teman-teman ya. Ini kalau teman-teman mau lihat rekap PPC stock picknya bagaimana, winning rate-nya, silahkan lihat di sini ya. Ini ada di grup PPC ini ada, kita kasih winning rate-nya ya di Instagram ya. Teman-teman bisa lihat ya. Seperti itu. Ya. Oke teman-teman, oh iya, selamat hari Valentine hari ini ya, yang merayakan Valentine, yang berpasangan, yang jomblo jangan berkecil hati, yang jomblo mendingan ngedit sama market aja kalau nggak ada teman ngedit gitu ya. Seperti itu ya. Oke teman-teman, yang mau bergabung ke grup premium silahkan ya. Di sini kita punya paket membership ya. Seperti ini, silahkan kalian catat ya, silahkan kalian perhatikan baik-baik. Hati-hati ya teman-teman, info berlangganan hanya ke akun ini, dan hati-hati rekening PPC hanya ini aja ya. Hati-hati ya, hati-hati sekali itu, seperti itu teman-teman ya. Oke, dan juga kita punya paket khusus untuk pelajar dan mahasiswa ya. Jadi buat teman-teman pelajar dan mahasiswa silahkan yang mau bergabung, kita punya harga khusus ya. Harga paket bulanan, harga khusus ya, hanya 300 ribuan saja ya. Tentu saja kalian harus pelajar atau mahasiswa seperti itu, dengan melampirkan kartu mahasiswa kalian ya, dengan nama yang sama. Oke. Jadi kita mendukung untuk kita mengedukasi yang terbaik buat teman-teman yang mau belajar trading. Yuk kita belajar bareng-bareng. Jangan kemakan pom-pom ya. Kalau ada pom-pom saham-saham yang lain yang nggak jelas, jangan kemakan pom-pomnya. Kita belajar, kita menganalisa. Kalau cocok ambil, kalau cocok silakan skip aja ya. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Kita jumpa lagi di minggu depan. Saya berharap market di minggu depan ini market yang bersahabat buat kita ya. Hati-hati sekali, marketnya masih bergerak volatil ya. Kalau ada bantingan, taking profit dan lain sebagainya, manfaatkan untuk mengamankan cash ya. Ketika ada naikan, jangan lupa sell sebagian bertahap ya. Jangan serakah, amankan portofolio kalian. Ingat, tujuan kita mencari cuan yang konsisten dalam market, bukan mencari cuan yang banyak langsung dari market secara instan, tapi mencari cuan yang konsisten. Oke, saya Om Ben. Kita jumpa lagi dalam acara Sumber bersama Om Ben di edisi selanjutnya. Bye-bye dan sampai jumpa lagi teman-teman.